العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kita masuk dalam pertemuan yang keempat, masih dalam bahasan berkaitan dengan muqaddimah, pendahuluan terhadap kitab ini, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kitab ini di atas metodenya al-mutaqaddimun dari kalangan ahli hadis. Dan karena al-musannif, penulisnya sendiri termasuk dari a'immatul hadis, di tabaqatnya, di generasinya al-Imam Al-Bukhari dan generasinya al-Imam Ahmad bin Hanbal dan generasi a'immatul hadis, maka beliau menyajikan kitab ini dengan konsepnya para a'immatul hadis, yaitu menyebutkan sanad-sanadnya. Karena beliau sebutkan sanad-sanadnya, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya ada baiknya untuk kita familiar, akrab dengan rijalul hadis, rijalus sanad, nama-nama perawi yang itu semua adalah a'immatul hadis. Terkhusus karena Al-Hafidz Ad-Darimi termasuk dari al-mutaqaddimun, dari kalangan ahli hadis. Kalau begitu berarti tabaqat generasi beliau atau yang di atas beliau dari guru-guru beliau ini akan sering juga dijumpai di dalam kitab-kitab hadis, kutubus sittah dan masanid, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab sunan yang 4. Karena Ad-Darimi berserikat dengan para imam hadis pada guru-guru dan syekh-syekh beliau. Jadi nama-nama ini akan sering terulang di kitab-kitab hadis ketika kelak antum diberi kesempatan untuk menelaah kitab-kitab hadis. Dia sedikit memakan waktu, tapi ada baiknya untuk kita mengenal para a'immatul hadis. Naam. Qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, haddatsanahu Suwaid bin Sa'id al-Anbari. Suwaid bin Sa'id al-Anbari termasuk dari masyayikhnya al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar menyebutkan bahwasanya Suwaid bin Sa'id al-Imam al-Muhaddits, Syekhul Muhadditsin, syekhnya para ahli hadis di zamannya. Beliau berkata, haddatsana Khalaf bin Khalifah. Khalaf bin Khalifah Abu Ahmad al-Ashja'i, termasuk dari sigharu tabi'in, tabi'in junior. Anil Hajjaj bin Dinar. Al-Hajjaj bin Dinar disebutkan oleh Al-Hafidz saduq. An Mansur bin al-Mu'tamir. Mansur bin al-Mu'tamir al-Kufi, salah seorang tabi'in, termasuk dari pakar-pakar hadis di masanya. Thiqatun tsabat. Jadi derajat level kethiqahan perawi itu bertingkat-tingkat. Thiqah, thiqatun tsabat, thiqatun mutqin, thiqatun hafid, thiqatun thiqah. Jadi dia bertingkat-tingkat. Apa faedahnya? Faedahnya ketika terjadi perselisihan dalam suatu riwayat, maka dikedepankan riwayat yang lebih thiqah, seperti kita bahas kemarin, yaitu asbatun nas. Jika dikatakan perawi ini asbatun nas fi syaikhihi, perawi yang paling kokoh dalam meriwayatkan dari syekhnya. Misalkan seorang perawi dikatakan thiqah, terpercaya, dia menyelisih perawi yang lain yang satu guru dengan dia, yang levelnya itu thiqatun thiqah atau thiqatun thabit. Maka riwayatnya thiqah tadi jika menyelisihi yang lebih di atas, walaupun sama-sama thiqah tapi levelnya lebih di atas, maka riwayatnya teranggap syadz. Dia berpengaruh dalam hadis, terkhusus ketika ada kontra dalam maknanya, dalam riwayatnya. Mansur bin al-Mu'tamir thiqatun tsabat. Qala, beliau berkata, ma halaka dinun qad hatta takhlufa al-mananiyah. Qultu wa mal mananiyah? Qala az-zanadiqah. Mansur bin al-Mu'tamir al-Kufi, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, tidaklah binasa, mati agama ini kecuali sampai al-mananiyah itu datang menjadi pewaris. Qultu, Al-Hajjaj bin Dinar mengatakan, qultu, maka aku katakan kepada beliau, wa ma al-mananiyah? Apa itu al-mananiyah? Qala az-zanadiqah. Al-mananiyah adalah az-zanadiqah, yaitu kaum zindiq. Zindiq dimaksudkan dengannya yaitu orang-orang yang menisbatkan kepada Islam tapi menampakkan kekufuran. Kalau munafik, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dan menampakkan
keislaman. Tapi kalau zanadiqah, dia menisbatkan kepada Islam, tapi yang dia tampakkan hanya kekufuran. Betapa banyaknya zanadiqah di masa ini. Nisbatnya memang kepada Islam, sebagai penganut agama Islam. Tapi praktek amalia dia kekufuran. Apa yang dimaksudkan oleh Ad-Darimi di sini membawakan riwayat ini? Kitab ini berkaitan dengan Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Mengisyaratkan bahwasanya Al-Jahmiyah itu adalah zanadiqah. Mereka adalah kaum zindiq. Jadi pernyataan-pernyataan mereka, amalan-amalan mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan konsep akidah dan pemikiran mereka terhadap agama ini itu tergolong kezindikan, kekufuran. Berarti mereka memang menampakkan kekufuran. Makanya dikatakan az-zanadiqah. Jadi sah orang-orang yang membawa pemikiran Jahmiyah ini dikatakan zindiq. Naam. Dan itu ibarah dari salaf. Jadi Al-Imam Ad-Darimi membawakan riwayat ini untuk menegaskan bahwa Al-Jahmiyah itu tergolong az-zanadiqah. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, wa haddatsana Muhammad ibn Katsir Al-Abdi. Muhammad ibn Katsir Al-Abdi termasuk dari masyayikhnya Al-Imam Al-Bukhari. Berarti Ad-Darimi berserikat dengan Al-Bukhari dalam syekh yang sama, yaitu sama-sama mengambil ilmu, berguru dari Muhammad bin Katsir Al-Abdi. Qala anba'ana Sufyan, yakni Ats-Tsauri. Muhammad bin Katsir Al-Abdi berkata, telah mengabarkan kepadaku Sufyan. Sufyan dimaksudkan dengannya Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Derajat yang paling puncak dalam level periwayatan hadis adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis, maknanya dia pimpinannya para ahli hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. An Salim, yakni ibni Abi Hafsah. Salim ibni Abi Hafsah dahulu condong kepada tasyayyu', membenci Muawiyah bin Abi Sufyan dan Bani Umayyah. Jadi istilah tasyayyu' di kalangan mutaqaddimun yaitu mereka yang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman radhiyallahu anhu. Itu istilah tasyayyu' di masa itu. Nah, tapi istilah tasyayyu' di masa sekarang lebih dekat kepada Rafidhah, yang mengedepankan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengkafirkan mayoritas sahabat. Mereka kufar, zanadiqah. Pusatnya ada di Iran. Salim, yakni ibni Abi Hafsah. An Abi Ya'la. Abi Ya'la di sini Mundhir Ats-Tsauri, sebagaimana dijelaskan di riwayat berikutnya. Abi Ya'la an Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah salah seorang dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki anak yang masyhur yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Ibu mereka Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muhammad ibn Al-Hanafiyah ini beda ibu dengan Al-Hasan dan Husain. An Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu qala la tanqadi ad-dunya hatta takuna khusumatuhum fi rabbihim. Muhammad bin Hanafiyah mengatakan tidaklah dunia ini lenyap, berakhir sampai permusuhan mereka itu berkaitan dengan Rabb mereka. Mereka memperdebatkan jidal tentang hakikat dari Rabb Subhanahu wa taala. Jadi mempermasalahkan sesuatu yang telah ijma dan sesuatu yang tidak pernah dipermasalahkan oleh para sahabat. Bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatan-perbuatannya. Nah, diperdebatkan dalam permasalahan tersebut, dan ini telah terjadi di masa ini. Berikutnya berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, wa haddatsana Yahya Al-Hamani Al-Kufi, salah seorang dari pembesar ahli hadis di masanya, guru dari guru-guru Ad-Darimi rahimahullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Amr bin Thabit an Salim bin Abi Hafsah. Telah berlalu Salim bin Abi Hafsah. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id. Man Abu Sa'id? Al-Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id. Wa ahsabuhu an Abi Ya'la Mundhir Ats-Tsauri. Berarti Abu Ya'la dalam sanad sebelumnya di atas adalah Mundhir Ats-Tsauri an Muhammad bin Al-Hanafiyah. Qala inna ma tahliku hadhihi al-ummatu idza takallamat fi rabbiha. Muhammad bin Al-Hanafiyah
mengatakan, dan ini melengkapi riwayat beliau yang sebelumnya. Beliau mengatakan akan hancur umat ini, binasa umat ini apabila mereka telah berbicara tentang Rabb mereka, maksudnya berbicara dengan akal-akal mereka, dengan hawa nafsu, dan mengkiaskan dengan kias-kias yang rusak. Mengkiaskan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, mengkiaskan perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Nah, hancur. Dan itu terjadi di masa para a'immatul hadis di abad kedua Hijriyah. Bagaimana dengan di abad kita yang sekarang ini? Kemudian Ad-Darimi berkata, haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar, guru dari guru-guru Al-Hafidz Ad-Darimi, Abu Ali Al-Baghdadi. Beliau salah seorang murid dari Imam Ahmad dan juga murid Sufyan ibn Uyainah, termasuk dari masyayikhnya Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar. Di sana ada Musnad Al-Bazzar, salah satu rujukan dalam riwayat-riwayat hadis dan athar. Tapi bukan Bazzar ini. Al-Bazzar sahibul Musnad. Ini Bazzar namanya Abu Bakar Ahmad bin Amr yang memiliki kitab Musnad Al-Bazzar. Adapun ini Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar, orang yang lain lagi. Qala haddatsana Ali bin Al-Hasan ibn Syaqiq. Ali bin Hasan ibn Syaqiq min athbati nasri Ibn al-Mubarak, termasuk dari perawi yang paling kokoh dalam meriwayatkan riwayat-riwayat Ibnu al-Mubarak. Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq an Ibn al-Mubarak, Abdullah bin al-Mubarak, imam ahli sunnah di masanya. Qala la an ahkiya kalam al-yahudi wan nasara ahabbu ilayya min an ahkiya kalam al-jahmiyah. Ibn al-Mubarak mengatakan, kalau aku menghikayatkan, menceritakan, menukil, mencontohkan, menyebutkan ucapan-ucapan Yahudi dan Nasara, itu lebih aku cintai, lebih mending maksudnya. Lebih mending bagiku dibandingkan aku menghikayatkan kalam-kalamnya Jahmiyah. Lihat bagaimana fikih seorang Abdullah bin al-Mubarak. Kenapa begitu? Karena Jahmiyah ini mentaktil sifat. Hakikatnya mereka meniadakan wujud Allah. Karena kan mereka menolak sifat. Dan sesuatu yang tidak bersifat itu tidak ada. Berarti mereka memang meniadakan wujud Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi masih mengisbat wujud, walaupun mereka menisbatkan kekurangan dan kecacatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan mereka yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Naam. Atau ucapan mereka innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini kan ucapan-ucapan Yahudi, keji. Tapi mereka mengisbat wujud Allah. Mereka mengisbat wujud Allah walaupun dengan sifat kurang. Lebih mending, walaupun itu jelek, keji, dibandingkan yang meniadakan sifat sama sekali. Berarti meniadakan wujud Allah, jelas. Maka Ibnu Mubarak membandingkan kalamnya Yahudi dan Nasara kepada Allah. Yahudi mengatakan dengan sifat-sifat yang celak. Nasara mengatakan Allah punya anak. Kalam yang keji. Tapi kalam-kalamnya Jahmiyah jauh lebih keji. Karena ketika mereka mengatakan Allah itu tidak bersifat, maka mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Bahkan dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan Allah itu laisa bisyai. Berarti Allah itu bukan sesuatu yang ada. Ini makna dari ucapan Ibnu Mubarak. Jadi lebih keji dibandingkan ucapannya Yahudi dan Nasara. Jika ucapannya Yahudi dan Nasara itu kekufuran, maka lebih-lebih lagi kalau begitu ucapannya Jahmiyah jauh lebih kufur. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ad-Darimi mengatakan haddatsana Sahal bin Bakkar Al-Basri, thiqah, termasuk masyayikhnya Al-Bukhari. Qala haddatsana Abu Awanah. Sahal bin Bakkar mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah, imam besar, muhaddits negeri Basrah. Nama beliau Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, akan antum sering dapati di dalam kitab-kitab hadis. Jadi setidaknya antum pernah lewati dan familiar. Naam. Antum bisa dapati di dalam kutub-kutub rijal. An Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah jika meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, maka beliau adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman bin Auf. Karena di sana ada Abu Salamah, mantan suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi SAW. Ketika Abu Salamah wafat, maka Nabi menikahi Ummi Salamah.
Ummi Salamah memiliki anak yaitu Umar. Umar bin Abi Salamah. Berarti Umar bin Abi Salamah itu robibnya Nabi. Robibnya Nabi itu berarti kalau istilah kita adalah anak tirinya Nabi. Tapi itu Umar bin Abi Salamah kalau meriwayatkan dari Ummu Salamah. Tapi kalau Umar bin Abi Salamah meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, maka dia bukan robib Nabi SAW, bukan anaknya Ummu Salamah, tapi dia adalah cucu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Umar bin Abi Salamah. Berarti generasinya lebih turun. An Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Bapaknya siapa Abu Salamah ini? Abu Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf. Meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazaluna yas'aluna hatta yuqala li ahadikum ada Allahu khalaqana faman khalaqallaha tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa mereka itu mempertanyakan, bertanya, sampai-sampai dikatakan kepada salah satu dari mereka, ini Allah yang telah menciptakan kami. Begitu, terus bertanya dan mempertanyakan sesuatu sampai menggiring mereka kepada akhir dan puncak pertanyaan itu, faman khalaqallah. Maka kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, jadi riwayat ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan dan bertanya-tanya itu ada batasannya dalam syariat. Nggak boleh dilepas begitu saja. Kamu mempertanyakan segala sesuatu sesuka hatimu. La. Termasuk dari pokok-pokok dasar keimanan itu al-imanu bil ghaib. Kita beriman kepada sesuatu yang ghaib. Apa yang tidak bisa dijangkau dengan akal, datang padanya syariat menjelaskan, sami'na wa ata'na, kita beriman. Nah, itu pokok dasar keimanan. Tidak boleh kemudian kita mempertanyakan tanpa batasan. Terus kita bertanya tentang hal-hal yang itu di luar dari nalar dan akal. Berarti dari riwayat ini kita bisa ketahui tercelanya dan hinanya ilmu kalam dan ilmu filsafat. Karena filsafat itu ilmu yang mempertanyakan sesuatu. Itu namanya filsafat. Ilmu yang mempertanyakan sesuatu. Masuk padanya mempertanyakan tentang ketuhanan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tegaskan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan. Tapi hamba, makhlukilah yang ditanya. Menunjukkan apa? Tidak boleh kita bertanya seenaknya. Bermakna pertanyaan-pertanyaan itu ada batasannya. Berkaitan dengan perkara yang tidak bisa dinalar atau dijangkau dengan akal. Datang nas sahih, maka kita beriman tanpa mempertanyakan. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lihat, dikabarkan oleh Rasul SAW akan senantiasa ada itu orang-orang yang mempertanyakan. Terus begitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada juntrungannya, tidak ada akhir kesudahannya, sampai puncaknya mereka mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan wa inni la jalisun dzata yaumin. Sesungguhnya di suatu waktu, di suatu hari aku sedang duduk-duduk. Id qala rajulun min ahli al-Iraq. Tiba-tiba ada seseorang dari negeri Irak berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, hada Allahu khalaqana. Ini Allah. Allah yang menciptakan kita. Faman khalaqallaha tabaraka wa ta'ala. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Nah, ini tarbiyah salafiyah dalam menyikapi syubhat. Naam. Qala Abu Hurairah, fawada'tu isba'ai fi udunayya wa sarahtu. Maka aku letakkan dua jariku di telingaku, ditutup kupingnya. Naam. Tidak mau mendengar syubhat atau pertanyaan orang tersebut. Pertanyaan kamu ini tidak ada gunanya. Saya sudah hidup bersama Rasulullah dan saya juga hidup bersama para sahabat. Gak pernah ada pertanyaan semacam ini. Kamu tiba-tiba datang dari Irak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang gak ada gunanya seperti ini. Maka Abu Hurairah menutup dua telinganya. Gak sungkan. Gak enak masa menutup dua telinga. Lah, ditampakkan. Nih, saya tutup telinga saya. Dia tampakkan. Nah, kan ihanah. Walaupun mungkin ditutup serapat apapun ya akan pasti masih terdengar. Tapi ekspresi itu kan menghinakan orang itu. Nah, dan itu cukup untuk menghinakan ahli bidah. Wasarahtu, bahkan beliau mengatakan dan aku pun mengangkat suara dengan lantang. Sadaqallahu wa rasuluh. Dia tutup telinganya gini. Naam, sambil Abu Hurairah berteriak dengan lantang. Telah benar Allah dan Rasulnya Allahul Wahidul Ahadus Samad. Allah itu adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal.
tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu saja beliau menjawab. Nah, maknanya Allah itu tidaklah diciptakan, bahkan Dia yang menciptakan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Dialah yang pertama yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Ini pertanyaan kamu ini sudah menyimpang. Naam. Ini dari sini, dari riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran tarbiyah bagaimana menyikapi sebuah syubhat. Antum sudah qanaah dengan manhaj yang benar, dengan akidah yang benar. Khalas, enggak usah tengok-tengok Jahmiyah itu seperti apa sih. Nah, kemudian antum mendengarkan argumentasi-argumentasi mereka. Murji'ah seperti apa, antum dengarkan syubhat-syubhat mereka. Lah, antum sudah qanaah dengan manhaj yang hak, akidah yang hak, pegang erat-erat. Wa a'rid 'anil jahilin. Campakkan semua orang-orang yang jahil. Wa haddatsana, kemudian Al-Imam Ad-Darimi mengatakan wa haddatsana Yahya bin Bukair Al-Misri. Yahya bin Bukair Al-Misri termasuk dari murid-murid Al-Imam Malik. Juga murid dari Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad, imamnya ahli Mesir. Yahya bin Bukair Al-Misri, salah seorang dari masyayikhnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata haddatsana Al-Laits, yakni Ibn Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad imam ahli Mesir. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Yang Imam Syafi'i sendiri mengatakan afqah min Malik. Jauh lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Tapi terkubur ilmu dan madhabnya terkubur. Tidak ada yang meneruskan, menukil ilmunya, maka terlupakanlah pandangan-pandangannya dalam fikih syariat. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, murid-muridnya meneruskan, mengumpulkan pandangan-pandangan gurunya sehingga menjadi sebuah madhab. An Uqail, an Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim, Ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang kibaru tabi'in, senior tabi'in. An Ibn Shihab Az-Zuhri, qala akhbarani Urwah bin Zubair. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih Madinah yang poros perputaran fatwa di masa itu merujuk kepada 7 orang ini. Salah satunya adalah Urwah ibnu Zubair. Akhbarani Urwah ibn Zubair anna Aba Hurairah, bahwasanya Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanul 'abda. Syaitan itu datang kepada seorang hamba, fayaqulu lah. Maka syaitan tadi berkata kepada hamba tersebut, man khalaqa kadza wa kadza. Dibuai, dia berpikir, melayang-layang pikiran dan benaknya itu memikirkan sesuatu. Kemudian dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu. Naam, sampai digiring hatta yaqula lah man khalaqa rabbak. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Nah, bisikan-bisikan jiwanya sendiri. Siapa yang menciptakan Rabbmu? Maka apa jalan keluarnya, solusinya jika ada seperti itu? Falyasta'id billah wal yantahi. Beristi'adzah kepada Allah, dia sudahi seketika itu. Dia alihkan pikirannya, dia sibukkan dengan sesuatu yang lainnya. A'udzubillah. Dia beristi'adzah kepada Allah. Naam. Itu jalan keluarnya. Amantu billah, tsumma istaqim. Kamu katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Ini solusinya. Jika mulai muncul keraguan-keraguan, ista'id billah. Al-Imam Ad-Darimi melanjutkan, hadatsana Ali bin al-Madini. Ali bin al-Madini, imam ahli al-ilal, pakar dalam mengetahui kecacatan-kecacatan hadis. Ali bin al-Madini yang dikatakan oleh Al-Bukhari, aku tidak pernah minder sedikit pun kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Ali bin al-Madini jika meriwayatkan dari Sufyan, maka Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ibn Uyainah muftinya ahli Mekah di masanya. An Hisham ibn Urwah, an abihi. Hisham ibn Urwah, jika antum menemukan sanad Hisham ibn Urwah selanjutnya an abihi dari bapaknya, maka Hisham ibn Urwah itu adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair yang telah berlalu sanadnya. Kalau antum dapati di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di kitab-kitab sunan, Hisham ibn Urwah an abihi, sudah pasti itu adalah Hisham ibn Urwah ibnu Zubair. Karena perawi yang di tingkatannya yang namanya Hisham ibn Urwah ada sekitar 4 atau 5 perawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqas sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, datang syaitan kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata,
Siapa yang menciptakan langit? Fayaqulu Allahu azza wa jalla. Fayaqulu man khalaqal ard? Begitu pula datang bisikan dalam dirinya, siapa yang menciptakan bumi? Fayaqulu Allah. Maka dia akan menjawab Allah. Fayaqulu man khalaqallah. Terus begitu digiring sampai pada titik man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amanna billah. Solusi. Siapa yang dia dapati seperti itu bisikan jiwanya, na'am, segera dia katakan amanna billah, amantu billah. Segera alihkan, sibukkan diri dengan perkara yang lainnya. Ada syaitan datang meniupkan was-was dalam dada manusia. Al-Imam Ad-Darimi melanjutkan, haddatsani Ahmad bin Mani', thiqatun hafidh. Qala haddatsana Muhammad ibn Muyassar Abu Sa'ad, dhaif. Seorang perawi yang dhaif. Kana murji'an. Condong kepada pemikiran irja'. Nanti antum akan dapati dalam ilmu riwayat perawi ini mazhabnya qadari, ahli bidah, murji misalkan, tasyayyu'. Tapi dalam ilmu periwayatan, karena mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diambil riwayat tersebut dengan syarat apabila dia terpercaya, tidak pernah diketahui berdusta. Naam. Jadi bedakan mengambil riwayat suatu hadis dengan mengambil ilmu. Berbeda. Jadi ahlul bidah yang tidak menyerukan, mendakwakan kebid'ahannya, itu di sisi a'immatul hadis diterima periwayatan atau khabar darinya. Dengan syarat dia kredibel, tidak dikenal berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi akan sering antum temui terutama di praktek-praktek ketika antum belajar ilmu mustalah. Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibni Mahan. Ani Rabi' ibni Anas. Beliau meriwayatkan dari Rabi' ibni Anas Al-Bakri tabi'in. An Abil Aliyah, Abul Aliyah Rufai ibni Mihran, senior tabi'in. An Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ma'ruf, sahabiyun jalil. Beliau berkata, annal musyrikina qalu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, orang-orang musyrikin itu berkata, ya Rasulullah, insib lana rabbak. Nisbatkanlah kepada kami, untuk kami Rabbmu. Maksudnya sifatkanlah Rabbmu itu seperti apa. Qala fa'anzalallahu azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, qul huwallahu ahad Allahus samad. Qala fas-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. As-samad, tempat bergantung segala sesuatu, tidak membutuhkan satupun, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Allah itu tidak diperanakkan, karena sesuatu yang diperanakkan pasti dia akan mati. Sesuatu yang terlahir pasti mati. Naam. Wa laisa syai'un yamutu illa sayuwarras. Tidak ada sesuatu pun yang mati kecuali dia pasti akan diwarisi. Wa innallaha la yamutu wa la yuwarras. Allah itu tidak akan mati, tidak pula diwarisi. Diteruskan oleh penerusnya. Nah, akan ada Allah yang lainnya yang meneruskan. La. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, sekufu dengannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Qala lam yakun lahu syabihun wa la idlun wa laisa kamitslihi syai'. Lam yakun lahu syabihun. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan sepadan. Tidak ada yang semisal dengannya, apapun itu. Al-Imam Ad-Darimi membawakan riwayat ini untuk menetapkan, mengisbat adanya keselarasan dan keterkaitan antara cara pandangnya orang-orang musyrik dengan Jahmiyah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, akar pemikiran Jahmiyah ini merujuk, mengambil dari mata airnya pemikiran orang-orang musyrik, mempertanyakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari riwayat ini, termasuk dari kefaqihan seorang Al-Imam Ad-Darimi. Dan telah berlalu di awal-awal kitab bagaimana dibawakan dalil-dalil tentang kesamaan ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah qaulul bashar, ucapan manusia atau ucapan yang diada-adakan, serupa dengan cara pandangnya Jahmiyah terhadap Al-Quran yang mereka katakan adalah makhluk. Sama. Kemudian Ad-Darimi melanjutkan, haddatsana Musa
ibnu Ismail. Musa ibni Ismail telah berlalu di awal-awal dari pembahasan berkaitan dengan biografi penulis, yaitu Al-Imam Ad-Darimi, Musa bin Ismail At-Tabudaki, yang digelari Syekhul Islam di masanya, guru dari guru-guru Al-Imam Ad-Darimi. Beliau berkata, haddatsana Abu Hilal wa huwa Ar-Rasibi. Abu Hilal Muhammad bin Sulaim. Abu Dawud merekomendasikan beliau, dianggap thiqah. Qala haddatsana rajulun. Abu Hilal Ar-Rasibi Muhammad bin Sulaim mengatakan, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki, enggak tahu siapa dia, mubham. Ana Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sahabi, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lil Hasan. Beliau berkata kepada Al-Hasan. Al-Hasan di sini wallahu taala alam mungkin Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Hasan Al-Basri termasuk dari senior tabi'in, meriwayatkan dari banyak sahabat. Abdullah bin Rawahah berkata kepada Hasan Al-Basri, hal tasifu rabbak? Apakah engkau mensifati Rabbmu? Qala na'am. Maka Al-Hasan mengatakan, na'am. Iya. Bi ghairi mithal, tanpa mempermisalkan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Itsbatun bila tamthil, mengitsbat sifat-sifat Allah tanpa dipermisalkan dengan makhluknya. Wa tanzihun bila ta'til, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya tanpa ditolak atau ditiadakan sifat tersebut. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ini kaidah ahli sunnah wal jamaah. Lihat bagaimana Al-Hasan Al-Basri mengkhabarkan tentang pandangan dari para tabi'in. Apakah engkau mensifati Rabbmu? Na'am. Kita mengitsbat sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa dipermisalkan dengan makhluknya. Bantahan kepada Jahmiyah. Kalau begitu, Al-Jahmiyah ketika menggagas ide dan pandangan mereka berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ini tidak sama dengan para tabi'in. Berkata Al-Imam Ad-Darimi, haddatsana Abu Salamah qala haddatsana Abdul Wahid, yakni Ibn Ziyad. Abdul Wahid bin Ziyad thiqah. Qala haddatsana Salim, yakni Ibn Abi Hafsah. Telah berlalu Salim ibn Abi Hafsah. Qala haddatsana Mundhir Abu Ya'la Ats-Tsauri. Qala Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa dia? Anaknya Ali ibn Abi Thalib. Beliau berkata, inna qauman mimman kanu qablakum utu ilman. Inna qauman mimman kanu qablakum utu ilman kanu yukayyifuna fihi fasa'alu amma fawqa as-sama'i wa ma tahta al-ard. Kana ahaduhum idza du'iya min baini yadayhi ajaba min khalfihi wa idza du'iya min khalfihi ajaba min baini yadayhi. Intinya yang dimaksudkan di sini, dahulu a'immatus sunnah itu tidak suka untuk menghikayatkan ucapan-ucapan Jahmiyah, syubhat-syubhatnya Jahmiyah. Nah, mereka benci untuk menyampaikan syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Karena terkadang syubhat itu bisa melekat pada orang yang terfitnah, sehingga dia pun akan tersesat dan terpapar pemikiran Jahmiyah. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id yaitu Al-Imam Ad-Darimi, walaula makhafatu hadhihi al-ahadits wa ma yushbihuha la hakaitu min qubhi kalami haula'il mu'attilah. Abu Sa'id mengatakan, kalau bukan karena kekhawatiran terhadap hadis-hadis tersebut dan yang serupa dengannya, niscaya aku akan menghikayatkan kejinya dan menjijikkannya ucapan-ucapan mereka para al-mu'attilah, yaitu kalangan al-Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah. Wa ma yarji'una ilaihi minal kufri hikayatin katsiratan. Jika aku tidak mengkhawatirkan hadis-hadis tersebut atau yang serupa dengannya, niscaya aku akan hikayatkan, aku akan ceritakan, aku akan bawakan betapa keji dan menjijikkannya ucapan para al-mu'attilah, al-Jahmiyah, dan apa yang ucapan-ucapan tersebut merujuk kembali kepada kekufuran. Yatabayyanu biha auratu kalamihim, yang mana dapat menyingkap aurat, kekejian, kejelekan ucapan-ucapan mereka. Wa takshifu an katsirin min sawatihim, dan akan menyingkap kebanyakan dari aurat-aurat mereka, kemaluan-kemaluan mereka. Wala kunna natakhawafu min hadhihi al-ahadits wa nakhafu alla tahtamilahu qulubu du'afa'in nas. Hanya saja kami mengkhawatirkan bahasan-bahasan tersebut, hikayat-hikayat ucapannya Jahmiyah, syubhat-syubhat mereka. Kami mengkhawatirkan hati-hati yang lemah dari kalangan orang-orang awam, akan terpapar syubhat mereka, sehingga mereka membagaimanakan Allah yang tadinya tidak terfikirkan tentang Allah. Mereka
mengimani Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, khalas, enggak ada yang mempermasalahkan. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Datang Jahmiyah, kalau istiwa berarti butuh kepada arsy, berarti begini dan begitu. Akhirnya orang menjadi membagaimanakan dan mengimajinasikan yang asalnya fitrahnya menerima. Kalau Allah memiliki tangan berarti begini dan begitu. Kalau Allah berbicara berarti begini dan begitu. Hal-hal yang tidak terbesitkan sebelumnya diangkat oleh mereka. Sehingga orang-orang yang lemah hatinya, yang tidak memiliki dasaran akidah yang lurus dan fitrah yang selamat, akan terpapar syubhat tersebut. Fa nuqi'a fiha ba'da syakki war raibah. Makanya tidak dihikayatkan terlalu luas ucapan-ucapan mereka, syubhat-syubhat mereka, agar tidak dikhawatirkan menjadi syubhat bagi orang-orang yang lemah hatinya. Sehingga kami memaparkan kepada sebagian mereka keraguan. Nah, ini menjadi sebab bagi mereka itu untuk ragu. Lianna Ibn al-Mubarak qala la an ahkiya kalam al-yahudi wan nasara ahabbu ilayya min an ahkiya kalam al-jahmiyah. Makanya, na'am, Ibn al-Mubarak mengatakan, jika aku menghikayatkan ucapan-ucapan Yahudi dan Nasara itu lebih mending bagiku dibandingkan aku menghikayatkan ucapan-ucapan dari Al-Jahmiyah, telah berlalu. Karena Jahmiyah meniadakan wujud Allah secara asal. Adapun Yahudi dan Nasara, mereka mensifati Allah dengan sifat celah. Tapi setidaknya yang demikian itu mengisbat wujud Allah Subhanahu wa taala. Jelas lebih keji ucapan yang tidak mengisbat wujud Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tidak mengisbat wujud Allah? Karena mereka meniadakan sifat dari Allah sama sekali. Sesuatu yang tidak bersifat, dia tidak berwujud. Wa sadaqa Ibnul Mubarak, dan benar Ibnul Mubarak, inna min kalamihim fi ta'tili sifatillahi ta'ala ma huwa awhash min kalamil yahudi wan nasara. Ini cara pandangan dan penilaian dari salaf terkait dengan ucapan-ucapan dan pandangan-pandangan Jahmiyah. Telah benar Ibnul Mubarak, karena memang ucapan-ucapan Al-Jahmiyah dalam menta'til, meniadakan sifat-sifat Allah, itu jauh lebih keji dibandingkan ucapan-ucapan Yahudi dan Nasara. Ghairu anna nakhtasiru min dalika ma nastadillu bihi 'alal katsiri insyaallah. Hanya saja, katanya Ad-Darimi, kami akan meringkas, menukil sebagiannya yang dengan itu kami berdalil. Naam, yang dengan itu kami berdalil atas kesesatan mereka. Naam, insyaallah taala. Baik, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab berkaitan dengan babul iman bil arsy. Bab keimanan dengan al-arsy. Mulai dibahas tentang sifat ulu, mulai dibahas tentang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana awal penciptaan makhluk. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.